Ada informasi terbaru terkait dengan bantuan sosial BPNT atau sembako. Informasinya yaitu apakah benar bantuan BPNT atau sembako ke depan itu akan disalurkan secara tunai. Ya, silakan simak video ini dari awal sampai akhir. Jangan di-skip supaya Bapak Ibu semuanya bisa mendapatkan informasinya secara lengkap dan tidak gagal paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Fuad Hasan Febrianto, pendamping PKH Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen. Baik, gimana kabarnya Bapak Ibu semuanya, KPM PKH, KPM BPNT, pendamping PKH dan sahabat sosial semuanya di seluruh Indonesia. Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, amin. Ya, di masa pandemi ini saya tidak bosan-bosannya untuk selalu mengingatkan Bapak Ibu semuanya untuk terapkan protokol kesehatan. Itu minimal ada 3. Yang pertama, ketika Bapak Ibu semuanya bepergian, silakan jangan lupa untuk bisa memakai masker. Kemudian yang kedua, sering-seringlah cuci tangan dengan sabun, dengan air yang mengalir, atau minimal menggunakan hand sanitizer. Jadi saran saya ketika Bapak Ibu semuanya bepergian, silakan untuk bisa membawa hand sanitizer. Kemudian yang ketiga, hindari kerumunan atau jaga jarak minimal 1 meter. Jadi pokoknya jangan sampai berkerumun dulu. Nah, mudah-mudahan kita semuanya terhindar dari namanya virus corona. Nah, ketika sekarang ada yang sedang terkena virus corona, mari kita doakan bersama-sama, mudah-mudahan segera disembuhkan, dipulihkan kembali, dan bisa beraktivitas seperti biasanya. Amin. Oke, baik, di video kali ini saya akan menyampaikan informasi penting, informasi terbaru terkait dengan mekanisme penyaluran bantuan BPNT atau sembako di tahun 2021 ini. Ya, namun sebelum saya lanjutkan, mohon bantuannya, mohon keikhlasannya untuk bisa like, subscribe, comment, and share di bawah ini, dan jangan sampai lupa untuk bisa klik tombol notifikasi loncengnya supaya Bapak Ibu semuanya bisa mendapatkan informasi atau video-video terbaru dari kami. Nah, jika video ini bermanfaat, berguna, ya silakan untuk bisa di-share, dibagi melalui media Facebook, Twitter, WA, Instagram, dan lain-lain. Silakan. Nah, ini penting juga, ketika nonton video ini silakan ditonton dari awal sampai akhir. Ya, jangan di-skip, jangan dipotong-potong. Supaya apa? Supaya Bapak Ibu semuanya bisa mendapatkan informasinya secara lengkap. Terima kasih. Oke, baik, saya lanjutkan. Jadi seperti tadi saya sampaikan di depan, bahwa saya akan menyampaikan informasi penting, informasi terbaru terkait dengan program bantuan sosial sembako atau BPNT. Ya, jadi perlu kita ketahui bersama, penyaluran bantuan sosial sembako atau BPNT ini disalurkan setiap sebulan sekali, ya, dengan nominal Rp200.000. Nah, untuk tahun 2021 ini, khususnya untuk bulan Mei itu akan disalurkan double. Yang bulan Juni akan disalurkan di bulan Mei. Jadi totalnya untuk penyaluran bantuan BPNT atau sembako di bulan Mei ini itu totalnya Rp400.000. Ya, karena bantuan BPNT bulan Juni itu disalurkan di bulan Mei dengan total Rp400.000. Nah, nanti bantuan Rp400.000 itu akan ditukarkan dengan beberapa barang yang sudah ditetapkan melalui musyawarah di tingkat kecamatan. Minimal ada 4 kriteria yang harus wajib diberikan dalam program sembako atau BPNT itu. Yang di situ harus mencakup karbohidrat, kemudian vitamin, mineral, protein, itu harus mencakup itu semuanya. Karena memang tujuan dari program BPNT itu yaitu untuk menopang atau perbaikan dalam hal segi gizi para KPM, PKH maupun BPNT. Seperti itu. Nah, terkait dengan informasi terbaru, ya, informasi terkait dengan bantuan sosial BPNT atau sembako, ya, bahwa belum lama ini ya ada pemberitahuan ya kepada kami selaku di lapangan terkait dengan mekanisme penyaluran bantuan BPNT. Jadi ada
khusus kategori ini yang nantinya bantuan BPNT-nya itu akan disalurkan tunai, bukan berupa barang. Ya, karena seperti kita ketahui bersama, ya, bantuan BPNT yang biasanya sudah disalurkan itu tidak bisa diuangkan, ya uang itu hanya bisa ditukarkan dengan barang. Namun untuk kategori ini nanti pengambilan bantuannya itu secara tunai. Pengambilannya di mana? Pengambilannya itu tidak di Bank Himbara. Bank Himbara itu ya Bank BRI, BNI, Mandiri, BTN, itu Bank Himbara. Nah, pengambilannya itu di PT Pos. Jadi kemarin ada aturannya di PT Pos sudah turun. Di situ intinya berbunyi terkait dengan penyaluran sembako atau BPNT bagi para KPM yang tidak bisa disalurkan melalui Bank Himbara. Jadi khusus bagi KPM BPNT yang tidak bisa disalurkan melalui Bank Himbara. Nah, tidak bisanya seperti apa? Jadi seperti kita ketahui bersama, ya kemarin mulai bulan Januari itu ada namanya perbaikan NIK anomali atau pemadanan NIK dengan Dukcapil, di mana ternyata masih banyak ditemukan ya di seluruh Indonesia penerima bantuan sosial baik itu PKH, BPNT maupun BST itu yang NIK-nya belum padan atau belum sinkron dengan data capil di pusat. Nah, karena ya sekarang ya di aturan terbaru Kementerian Sosial itu dalam menyalurkan bantuan sosial itu harus sinkron datanya dengan capil. Jadi penerima bantuan sosial itu datanya harus sinkron dengan data capil. Ketika belum sinkron, belum padan dengan data capil pusat, ini dilakukan namanya perbaikan data. Perbaikannya melalui apa? Perbaikannya melalui aplikasi SITS-NJ Online yang dilakukan oleh petugas yang sudah ditunjuk. Seperti itu. Nah, kemudian kategori yang akan disalurkan melalui PT Pos itu KPM yang seperti apa? Jadi tadi sudah saya terangkan bahwa kategori KPM yang bantuan BPNT-nya itu akan disalurkan tunai melalui PT Pos itu bagi KPM BPNT yang tidak bisa disalurkan melalui Bank Himbara, karena bisa jadi aksesnya yang sulit, mungkin karena di situ komunitas ya ada terpencil, atau mungkin di wilayah tersebut itu belum ada agen Bank Himbara. Nah, ini bisa jadi seperti itu. Akhirnya pemerintah itu membuat kebijakan penyaluran bantuan sembako itu melalui PT Pos. Karena seperti kita tahu bersama, ya PT Pos di setiap kecamatan itu sudah ada di seluruh Indonesia. Nah, kemudian nanti para KPM BPNT yang akan mengambil bantuan BPNT-nya di PT Pos itu akan dibuatkan rekening giro. Ya, nanti dibuatkan rekening giro. Kemudian nanti para KPM itu harus membuat surat pernyataan ya, yang dimana nanti surat pernyataannya itu sebagai pedoman untuk dasar pegangan bagi PT Pos ya dalam penyalurannya nanti. Nah, nanti setelah bantuan BPNT-nya itu diambil ya melalui PT Pos, itu nanti pasti ada controlling dari PT Pos, dari pendamping TKSK selaku koordinator BPNT di tingkat kecamatan untuk bisa mengontrol penggunaan terkait dengan bantuan BPNT-nya yang dicairkan secara tunai. Nah, nanti pastinya ya uang tunai yang sebesar 200.000 itu nanti ya diharapkan untuk belanja kebutuhan bahan pokok yang 4 tadi itu, yaitu mencakup karbohidrat, protein, mineral, ya vitamin.
Ya, jadi bantuan BPNT yang dicairkan secara tunai melalui PT Pos itu jangan sampai digunakan atau diselewengkan untuk membeli sesuatu yang tidak semestinya. Karena memang seperti tadi saya bilang, tujuan bantuan BPNT atau bantuan sosial diberikan kepada para KPM itu untuk membantu meringankan ya para KPM baik itu PKH maupun BPNT supaya gizinya bisa tercukupi. Seperti itu. Nah, ini perlu dimengerti bersama ya oleh para KPM PKH maupun KPM BPNT. Jadi saya ulangi lagi ya, jadi untuk kategori ini yang tidak bisa mengambil bantuan BPNT-nya atau yang tidak bisa melakukan penyaluran di bank penyalur Himbara itu nanti mengambilnya itu di PT Pos dengan dibuatkan rekening giro. Seperti itu. Ya pasti nanti ada BNBA yang akan turun, siapa-siapa saja yang akan ya mengambil bantuan BPNT-nya melalui PT Pos. Namun perlu diingat ya, ini yang mengambil di PT Pos itu tidak semuanya yang sekarang sudah mengambil di Bank Himbara itu besok beralih ke PT Pos, itu tidak. Jadi hanya memang khusus ya orang-orang yang sampai saat ini itu belum bisa atau tidak bisa melakukan penyaluran melalui Bank Himbara. Seperti itu. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan informasi terkait dengan program bantuan sembako atau BPNT. Mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat. Silakan tinggalkan jejak di channel YouTube kami dengan cara like, subscribe, comment, and share. Tetap semangat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.